King's Gambit Part 1. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. King's Gambit adalah salah satu pembukaan catur tertua yang muncul di salah satu buku catur paling awal, karya Luis Ramirez, yang diperiksa oleh pemain catur Italia abad ke-17, Valerio. King's Gambit dapat terjadi dari pembukaan E4 dan hitam membalas dengan pion E5. Lalu putih pion ke F4 menawarkan pion gratis. Posisi inilah yang dinamakan King's Gambit. Ini adalah bentuk upaya putih untuk menguasai medan tengah dan melemahkan pion F7. Dan King's Gambit itu ada dua versi. Ada King's Gambit diterima, ada King's Gambit ditolak. Dari kedua versi tersebut tentu akan banyak variasi karena jawaban lawan bisa berbeda-beda saat menghadapi King's Gambit ini. Video ini adalah video part 1 sebagai pemahaman dasar untuk memainkan King's Gambit. Pertama, jika E kali F4 King's Gambit diterima, putih akan mendapatkan kembali pion dengan dominasi sentral. Putih akan mengerahkan pasukannya dengan beraneka ragam gerakan. Pertama menjawab posisi ini. Ada yang pion ke D4, yang gajahnya langsung menyerang pion. Ini jarang digunakan karena dianggap sangat lemah. Di sini putih mengorbankan petak H4, yang nantinya hitam dapat menggerakkan menteri ke H4 melakukan sekak. Setelah pion menutup, hitam akan pion kali pion. Setelah kuda mengancam menteri, pion dimajukan sekak dengan menteri. Setelah kuda kali menteri, putih akan kehilangan benteng, sekaligus hitam promosi menteri. Itu yang dianggap sangat lemah, karena putih harus mendapatkan kembali menteri hitam nantinya, yang itu dianggap sulit. Jadi buat pecatur pemula, saya sarankan jangan dulu menggunakan gerakan ini. Dan pada posisi ini ada juga yang gajah ke C4 menyerang pion F7. Ini juga sudah jarang digunakan dan dianggap lemah karena menteri bisa ke H4 sekak. Dan putih akan mengorbankan pergeseran raja. Pada posisi ini, dan yang paling umum digunakan yaitu gerakan kuda ke F3, melindungi petak H4 terlebih dahulu dari serangan menteri. Gerakan ini sering nampak digunakan oleh para master catur. Jadi, buat kalian para pemula, jika kalian masuk ke posisi ini, gunakan saja yang ini ya, agar tidak terlalu sulit. Jika hitam gajah ke C5 menyerang petak F7, kalian tinggal tutup dengan pion ke D4. Dan kalian akan mendapatkan kembali pion dengan gajah nantinya. Lalu, bagaimana bang jika pada posisi ini, hitam melindunginya dengan pion ke G5? Jika hitam pion ke G5, melindungi pion, kita akan perlihatkan beberapa variasi untuk melemahkan hitam. Ada yang menggunakan gerakan gajah ke C4, ada yang menggunakan gerakan kuda ke C3. Tapi di sini kan masih part 1. Jadi kita akan membahasnya secara bertahap ya, agar kalian mengerti dulu pelajaran dasarnya. Di sini kita dapat memajukan pion ke H4. Fungsi dari pion ke H4 ini untuk mengambil pion. Jika hitam berusaha mempertahankan pionnya, maka pertahanan hitam akan rusak dan makin mudah untuk putih menyerang. Di sini hitam tidak dapat mempertahankan pion dengan pion ke H6. Karena setelah putih pion kali pion, hitam tidak dapat kali pion kembali karena akan kehilangan bentengnya dengan benteng.
Kemungkinan pada posisi ini, buat hitam yang akan mempertahankan pionnya akan memajukan pion ke G4 mengancam kuda, atau akan memajukan pion ke F6 mempertahankan pion. Pertama, jika pion ke G4 mengancam kuda, di sini juga ada gerakan bertahap yang akan kita pelajari. Ada yang gajah ke C4 dengan sengaja membiarkan kuda ditangkap pion. Ada yang kuda ke E5 menghindari ancaman kuda sekaligus mengancam pion. Untuk gerakan tahap sulit kita akan bahas di part-part berikutnya. Dan buat kalian yang masih pemula, jika menjumpai posisi seperti ini, sebaiknya gerakan kuda ke E5 saja ya. Jika pion mengancam kuda, kuda dapat kali pion. Jika kuda tidak diancam pion, kalian masih dapat mempertahankan kudanya di petak E5. Silahkan kalian pelajari dan mainkan. Berikan komentarnya untuk gerakan-gerakan selanjutnya. Sekian dulu untuk pelajaran dasar King's Gambit kali ini. Untuk permainan caturnya, ditunggu ya komentarnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.